Sebuah game yang menjadi penanda bahwa Bobby Fischer seorang jenius akan kita tampilkan hari ini. Kita akan belajar bagaimana proses berpikir dari salah satu mahakarya Bobby Fischer. Robert Byrne sebagai putih D4, kuda F6, C4, G6, G3, C6, gajah fianchetto, D5. Tujuan dari langkah ini, yang pertama, membuka diagonal gajah terang. Yang kedua, membangun kekuatan di sentrum. Dan yang ketiga, sebagai respon atas gajah fianchetto putih. Putih menukar pion, pion kali pion, memberi tempat bagi kuda di petak C6, kuda C3, gajah fianchetto, pion E3, menutup diagonal gajah. Ini berarti putih ingin mengembangkan gajah gelap ke B2 atau A3. Fischer rokade, kuda raja dikembangkan, kuda C6, rokade, pion B6, pion B3, gajah A6, gajah A3. Memasuki langkah ke-11, kedua pihak memiliki gajah yang simetris. Sepertinya keadaan baik-baik saja. Namun Bobby Fischer memiliki ide untuk memulai serangan. Dia terlebih dahulu menggeser bentengnya ke E8, menghindari shadowing gajah. Menteri D2, di sini Fischer melihat gajah A6 yang mengancam kuda. Kemudian pion D4 yang menjadi pion pertahanan putih dari diagonal gajah fianchetto. Dan dari fakta di atas papan inilah, Fischer mendorong pion E5, menyerang pion D4 yang nantinya bisa memuluskan pergerakan gajah fianchetto. Putih memukul pion, kuda kali pion. Di sini putih tidak bisa mengambil pion D5 sebab kuda E2 dalam ancaman gajah. Oleh karena itu, putih terlebih dahulu menggeser bentengnya ke D1. Bobby Fischer menempatkan kudanya di D3, menutup akses bagi menteri di jalur D. Juga di saat yang sama menyerang pion F2. Putih menteri C2, menyerang kuda 2 kali. Kita memasuki langkah ke-15. Perhatikan tanda panah berwarna biru. Ini bagaikan roket yang siap melancarkan serangan jarak jauh. Benteng E8 begitu kuat menekan jalur E. Ditambah kedua gajah hitam yang menekan diagonal yang sangat strategis. Bobby Fischer membutuhkan perwira yang bisa dikorbankan untuk membuka tembok pertahanan raja. Kuda kali F2, raja kali F2. Pengorbanan ini memberi keuntungan bagi hitam, di mana pion E3 menjadi lemah, dan keberadaan raja di F2 memberi tempo bagi hitam untuk melakukan skak di G4, menyerang pion E dan pion H2. Langkah ini juga membuka diagonal gajah fianchetto. Raja G1, kuda kali pion, menyerang 3 perwira sekaligus. Menteri D2, dan kalau kebanyakan pecatur mengambil benteng yang lebih tinggi nilainya dari gajah. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi Fischer. Dia mengambil gajah. Dan kita akan mengetahui alasannya beberapa langkah kemudian. Raja pukul kuda, pion D4. Ini adalah alasan dari Fischer mengapa ia lebih memilih gajah daripada benteng. Keberadaan gajah di A6 bisa ditarik ke B7, di mana langsung mengarah ke raja putih. Setelah kuda pukul pion, perhatikan gajah fianchetto hitam yang menyerang kuda dan juga shadowing terhadap benteng. Fischer terlebih dahulu melakukan skak di B7, raja F1, menteri D7, rencana menteri H3. Di sini putih menyerah. Tetapi mengapa putih menyerah? Mari kita simak apa yang ditulis oleh Fischer dalam bukunya. Saya merasa kecewa, dia begitu cepat menyerah. Saya ingin mematikan rajanya. Saya berharap dia melangkah menteri F2.
lalu menteri H3, skak, raja G1, benteng E1. Benteng ini tentu saja tidak bisa dimakan dengan menteri, sebab menteri G2 skak mat. Dan jika benteng kali benteng, gajah kali kuda. Benteng menutup, gajah kali benteng, menteri kali gajah, menteri G2 skak mat.